Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afiatus Salama dari SMA Negeri Ragunan Jakarta, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Mari kita simak bersama. Pada tugas modul 1.2.c, CGP ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, CGP diajak untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini. Mari kita simak bersama. Adapun refleksi model 4P, yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Refleksi 4P yang pertama yaitu peristiwa. Momen penting dan mencerahkan yang saya peroleh dari modul 1.1 adalah kita sebagai guru harus dapat menuntun dan mendidik murid dengan disesuaikan pada kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sehingga sebagai guru kita juga harus bisa menjadi teladan bagi anak muridnya dengan memposisikan diri sebagai tuntunan. Karena dalam melaksanakan pembelajaran sebagai guru, kita harus dapat menghamba kepada murid atau berpihak kepada murid, sehingga setiap kegiatan harus kita tujukan kepada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Dan di sini kita juga dapat memperoleh pengetahuan bahwa siswa bukanlah suatu kertas kosong. Artinya, setiap siswa atau peserta didik sudah memiliki potensi dan bakat yang ada dalam dirinya. Sebagai guru, kita harus menebalkan potensi dan bakat yang dimilikinya itu. Dengan demikian, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan suatu peradaban. Untuk itu, pendidikan harus bersifat dinamis, sehingga guru bertugas untuk merawat dan menuntun tumbuhnya laku murid. Sedangkan refleksi 4P yang pertama peristiwa, momen penting dan mencerahkan yang saya peroleh dari modul 1.2 adalah yang pertama, diagram trapesium usia, bahwa dalam perjalanan hidup terdapat hal positif dan negatif yang terus kita ingat, sehingga peristiwa tersebut menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, diagram identitas gunung es, bahwa yang terlihat sekitar 12% adalah karakter dari luarnya, sedangkan 88% berada di alam bawah sadar yang memiliki pengaruh besar terhadap karakter seseorang. Yang ketiga yaitu manusia merdeka, berdaya dalam memilih atau disebut teori pilihan, bahwa perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat, guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik saja, melainkan memiliki peran yang harus dimiliki, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang kelima, yaitu sebagai guru penggerak kita harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat memperkuat nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah kata kunci kedua modul yang dipelajari adalah murid dan pembelajaran, yang berarti bahwa murid sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru menggali potensi yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selain itu, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran atau pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, maka guru harus dapat memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara karena tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Refleksi 4P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendapatkan rezeki, ide, dan harapan baru yang dengan sekuat tenaga saya untuk segera dapat saya wujudkan dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sangat bersemangat untuk dapat mempraktekkan momen yang saya peroleh tersebut. Saya berharap dan sangat ingin untuk melakukan perubahan baik dalam diri saya, untuk anak murid, guru, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena saya sebagai guru penggerak bukan berarti saya merupakan sumber belajar, melainkan saya sebagai fasilitator yang mengerahkan, membimbing, menuntun, dan mendampingi peserta didik agar dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta membentuk dan membangun karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya juga tidak takut gagal dalam mendidik murid, karena segala yang kita kerjakan dilihat dari proses pelaksanaannya, bukan dilihat dari hasilnya. Namun, kita harus memperhatikan semua aspek yang ada dalam diri murid, termasuk minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Refleksi 4P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebagai guru, saya hanya mentransfer materi pembelajaran, kurang memperhatikan potensi dan karakteristik murid, melihat penilaian murid dari segi kognitif saja, tidak pernah melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Materi pembelajaran yang saya lakukan hanya terfokus pada buku paket saja, kurang melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti guru, masyarakat, maupun orang tua. Dan yang terakhir, saya juga kurang inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, sekarang setelah saya pelajari, saya berpikir bahwa untuk menjadi guru, kita harus dapat menggali potensi, bakat, dan minat murid, serta mengarahkan, membimbing, dan menuntun murid agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua yaitu memberi kesempatan kepada murid untuk mencari informasi yang seluas-luasnya tentang materi pembelajaran dan melakukan penilaian harus bersifat menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang ketiga, guru juga harus menjadi coach bagi guru lainnya dengan melakukan pendampingan kepada guru yang membutuhkan, serta melakukan refleksi pembelajaran pada setiap akhir pembelajaran, baik refleksi diri maupun masukan kritikan dari rekan sejawat. Yang keempat yaitu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti melakukan komunikasi multiarah dengan diskusi melalui tatap muka, WA group maupun secara daring agar dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan perubahan strategi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih inovatif, kreatif, adaptif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Refleksi 4P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak.
Yang pertama adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid yang bertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, aktif mengikuti pelatihan secara mandiri untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan komunitas praktisi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, yaitu melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta secara rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kelima, yaitu melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Dan yang keenam adalah membangun pembelajaran dengan melakukan pembiasaan kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian paparan saya di tugas modul 1.2.J. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.